Sekarang kita mau ke sungai ambil air. Yang pernah kita rasakan, jangan biarkan orang itu merasakannya lagi. Di situ saya sudah berhenti di Kalibaru, Banyuwangi, yang dikit lagi hampir dekat sampai Bali Barat. Tidak ada ojek online, sinyal susah, dan aku sendiri tidak ada yang Silsilah terpanjang, Pak. Sampai pembuat logo Sumeneb ternyata adalah keturunan dari saya. akhirnya nanti kalau datang ke sini lagi harus naik Gunung Raung. Wait, tunggu dulu. Jadi guys, setelah saya sudah berkebun, saya tuh diajak makan lagi sama Ustadz Agus makan mie ayam. Ayam di sana ternyata mie-nya itu banyak, tidak seperti di Makassar. Serius deh. Karena mungkin sana banyak pabrik ya, banyak pabrik mie. Saya kurang tahu, pokoknya enak lah. Sama-sama enak sih, maksudnya lebih banyak porsinya di sana. Dan sebenarnya ya, tujuan saya itu di Jember banyak, tapi tidak kesampaian. Saya sana hanya 2 hari 1 malam. Setelah itu saya mau berangkat pergi ke Banyuwangi karena saya punya amanah dari Mas Alham. Mas Alham bilang coba sana silaturahmi ke Banyuwangi. Di sana ada sepupu 3 kali saya. Ya, saya belum pernah ketemu sama sekali mereka, tapi saya pernah ngerasa bahwa saya pernah ke sana. Dan ternyata emang ketika saya konfirmasi sampai di Banyuwangi, saya pernah ke sana. Itu pas SD atau SMP ya. Jadi saya di sana mengembara sendiri. Besok paginya saya diantar sebenarnya sama Mas Parlang. Oh, bukan, temannya Mas Parlang. Tapi Ustadz Agus lihat saya. Kata Ustadz Agus biar saya yang antar. Jadi Ustadz Agus antar saya. Tapi sebelum sebelum Ustadz Agus antar saya, dia belikan saya oleh-oleh. Oleh-olehnya tuh kopi sama Ustadz Agus. Ya, di dekat alun-alun sana pusat lembaga pendidikan apa kayak kopi-kopi begitu pokoknya guys. Ya, jadi setelah itu saya diantar ke terminal, tapi tidak sampai terminal guys. Di sini ada cerita yang unik. Jadi begini, saya nih udah beli coklat sama Ustadz Agus. Dan di sana Ustadz Agus ngantar saya ke terminal, dia lihat seorang angkot yang dimana di dalamnya tidak ada penumpangnya. Ustadz Agus bilang, dia begini, Bapak Ustadz nih, kata Ustadz Agus, bapak saya itu setelah pensiun jadi sopir PT-PT, sopir angkot. Jadi bukannya Ustadz nggak mau antar ya, Ustadz itu kayak kasihan sama itu tukang sopir. Akhirnya dia nyuruh saya untuk naik itu angkot dan dia bayar uang lebih untuk angkot tersebut. Ya, karena dia pernah merasakannya punya orang tua begitu. Jadi saya ambil hikmahnya guys ya. Saya ambil hikmahnya dari sisi hikmahnya itu yang pernah kita rasakan, jangan biarkan orang itu merasakannya lagi. Nanti contoh nih, saya pernah melakukan hal ini, pernah ini, pernah ini. Jadi jangan sampai itu tertular ke generasi selanjutnya kayak gitu, cuy. Ya, hikmahnya tolonglah orang, belajarlah dari masa lalu, dan jangan biarkan itu terjadi 2 kali. Akhirnya saya sampai ke terminal, saya lupa terminalnya apa. Jam 12.43. Di situ saya sudah berhenti di Kalibaru, Banyuwangi, yang dikit lagi hampir dekat sampai Bali Barat. Tidak ada ojek online, sinyal susah, dan aku sendiri tidak ada yang... Jadi gini. Saya udah naik bis, saya ketiduran, kelewatan, dan akhirnya saya berhenti
berhenti di sebuah tempat. Ya udah, saya di masjid, HP sudah hampir habis lowbat, mau cas, saya tidak tahu di mana tempat cas. Saya mau ngomong sama orang, saya tidak ngerti bahasanya, cuy. Serius, beda. Setelah itu juga, saya hubungi nih, Mas Aak. Mas Aak itu, itulah keluarga saya yang diamanahkan sama Mas Alham, coba ke sana silaturahmi. Nah, dia tidak aktif-aktif sampai jam berapa, itu yang aktif. Akhirnya, setelah itu, saya minta sama Mas Andika. Mas Andika itu adik Mas Alham, sepupu dua kali saya juga. Saya minta, ada nggak nomor yang bisa saya hubungi selain Mas Aak? Akhirnya dia kasih nomor. Dan ternyata nomor itu adalah adik Mas Aak yang masih SD. Jadi dia angkat telepon, matikan, angkat telepon, matikan. Jadi saya kira ini siapa sih ini? Kenapa Mas Aak tidak angkat? Ternyata adiknya yang SD, cuy. Ya, tapi itu hal privasi, privasi keluarga, nggak usah lebih dari itu ya. Maksudnya saya jelaskan yang jadi terus nggak ada ojek, ya Allah, di sana ojek online, Maxim, Gojek tidak ada, coy, tidak ada. Jadi saya berpikir nih, kalau Mas Ak tidak ada, saya punya dua pilihan. Pesan kereta pada saat itu untuk balik. Jadi begini ya, saya ada di Banyuwangi nih. Kereta itu hanya ada satu kali lewat di situ. Kalau sudah lewat, saya harus tunggu besok. Otomatis saya bermalam. Budget tidak ada, sedikit cuy. Saya punya dua kesimpulan. Saya bergerak sampai ke Bali Barat karena saya juga punya keluarga di Bali. Kedua, saya harus nginap di situ. Atau ketiga, saya harus kejar. Oh iya, sampai tiga. Ketiga, saya harus kejar kereta. Ya, jadi gini, saya di masa kritis jalan, Mas Aak tidak aktif, saya tidak tahu mau kemana. Saya punya nomor telepon dari Mas Andika, tapi itu adiknya nggak paham, masih SD. Dia angkat telepon, ya angkat aja, kan anak kecil ya kan cuy. Dia angkat kayak haha gitu-gitu, udah selesai. Saya punya tiga pilihan, saya berangkat jalan lanjut ke Bali Barat, sampai karena saya punya keluarga di Bali, tinggal dihubungkan saja sama orang tua saya. Setelah itu kedua, saya harus pesan kereta, sebelum kereta itu jadwalnya lewat, tapi sebelum saya mau pesan tiket itu kendalanya saya harus antigen kan, antigen. Nah, ketika saya mau antigen itu otomatis saya harus ke puskesmas atau rumah sakit situlah. Saya mau pakai ojek, Maxim, Gojek tidak ada, cuy. Gak ada, ya Allah. Akhirnya udahlah. Di situ juga, ya Allah, susah. Aduh, kayak bagaimana ya itu daerahnya. Saya mau melakukan pembayaran lewat Indomaret, itu tidak ada di situ Indomaret. Ada, Alfamart kan tidak ada, jauh sekali Alfamart dari daerah itu. Kali baru ya kan, Kali baru. Nah, tapi akhirnya ya Allah, saya udah tenang aja ya, HP tinggal dikit. Akhirnya Mas Aat aktif WA-nya, ternyata dia kecapean cuy. Dia kan pedagang kopi. Dia tidur jam 5 subuh, udah subuh dia tidur, capek benar dia. Nah, setelah saya ketemu Mas Aak, saya diajak sama teman-temannya. Guys, saya cerita sedikit bisnisnya. Teman-teman Mas Aak itu yang kita lihat orang-orang daerah itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Dia orang-orang kaya. Maksudnya begini, anak-anak itu punya brand local pride, apa ya, punya brand lokal. Itu dia jual online, 50 baju minimal laku. Maksudnya paling sedikit itu 50 laku per hari. Pedagang kopi, pokoknya saya berpikir dia itu kayak orang-orang biasa. Ternyata ya Allah, dia lebih dari saya belajar banyak hal juga. Kenapa ya? Jadi jam 18 lewat 57 saya diantar sama Mas Ak ke rumah Mbak Titin, tapi saya panggil aja Bude Titin. Saya berkumpul di sana, ketemu sama anak-anaknya. Dan ada hal yang unik guys ya. Jadi di sana kami ngobrol, setelah itu kami ditraktir sama Mas Aak di sebuah kafe. Mas Aak itu kayak romantis banget sama adiknya. Sama adiknya itu disuapin cuy. Enggak, saya kayak berpikir, waduh, Mas Aak aja nih berani suapin adiknya kayak orang pacaran. Kayak orang pacaran cuy, banget. Ya, sekali. Dia tuh suapin adiknya kayak orang pacaran. Dan saya ambil hikmahnya bahwa sayangilah saudara perempuanmu dan jagalah ia. Saya tahu saya sudah sayangi saudara saya, tapi dia tuh lebih dari itu. Dia seperti menganggap pacar adiknya itu disuapin apa itu, ya Allah. Saya belajar banyak hal. Nah, setelah itu saya diajak keliling-keliling lihat kopi, belajar banyak tentang kopi. Setelah itu saya nginap di rumah Aak. Saya lihat tuh silsilah keluarga saya. Silsilah terpanjang, ya Allah. Silsilahnya mana ini? Ini nenek saya dan ini adalah Umi Zonita Sofiana. Lihat maksud dan tujuannya menyusun silsilah ini agar kita dapat, nah baca sendiri ya. Silsilah terpanjang, Pak. Ternyata logo Sumeneb itu yang buat itu para pendahulu saya cuy, dari keluarga ibu saya. Jadi ibu saya itu ada silsilahnya, dia masih masuk tulisannya situ, masih masuk namanya ya. Selasa 31 Agustus 2021 jam 12.45 saya ketemu sama sepupu 3 kali saya, namanya Om Hafid, pedagang kopi. Dan Mas Ak itu terkenal seantero itu jalanan coy. Jadi di sana saya cuman sebenarnya saya hanya mau sebentar saja sih. Saya itu mau lanjut jalan, itu kemauan saya. Tapi ternyata saya di situ 2 hari 1 malam saya jalan-jalan. Nah,
Pokoknya saya ambil sisi bedanya. Sebenarnya kalau orang berpikir jalan-jalan pasti ke tempat-tempat wisata. Tapi saya itu mencari hal-hal lebih dari itu. Contoh pengalaman hidup. Saya melihat sepupu saya yang masih muda tapi asetnya banyak. Bisnisnya oke gitu. Saya banyak belajar sama dia. Kami sharing-sharing, diajarkan saya tentang timbang-timbangan, hitung-hitungan, kuintal. Saya baru tahu ya kalau kuintal itu 100 kilo ya. Tunggu, kan kalau kalau 1 kilo kan 1 kilo ya kan cuy. Kalau 1 kuintal itu 100 kilo. Kalau 1 ton 1000 kilo ya kan. Saya baru tahu itu 1 kuintal. Jujur saya baru tahu ya. Sorry saya baru tahu. Pengen belajar banyak hal sama Mas Ak. Tapi saya juga bersyukur karena Mas Ak itu iri sama saya karena saya bisa jalan-jalan diberi kebebasan sama orang tua saya. Sedangkan Mas Ahak itu masih dilarang-larang untuk jalan-jalan jauh sama orang tuanya. Ya, dia kagum sama saya karena saya bisa mengembara sendiri, berkelana sendiri. Akhirnya saya diantar sama Mas Ahak ke puskesmas untuk antigen, untuk naik kereta. Jadi kita ada di puskesmas Kalibaru Banyuwangi, kita antigen. Jadi kalau orang mau naik kereta kan harus pakai antigen cuy. Setelah itu jam 13:14 Kita mau buat kafe di Banyuwangi. jadi orang-orang kan chat saya karena saya buat status, saya bilang saya dapat pelajaran hal-hal baru. Dia chat saya, kok kamu ke sana tidak foto-foto jalan-jalan ke tempat yang semua orang inginkan dan semua orang tujukan, tetapi saya hanya ingin berjalan melihat sisi lain kehidupan di luar dari ke tempat yang semua orang ingin kunjungi. Jadi gini, sudut pandang saya kan berbeda cuy. Saya itu kayak saya mau cari hal yang unik gitu, ekstrim dan beda dari yang lain gitu ya. Oke lah, jam sekitaran 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya sore, saya lupa sore itu apa, saya berangkat, naik kereta, saya berpisah, Mas Aak ngomong sama saya. Nanti kalau datang ke sini lagi, harus naik Gunung Raung. Dan saya balikin juga bilang, Mas Aak harus ke Sulawesi atau ke Jakarta. Karena keluarga saya kebanyakan di Jakarta. Setelah itu saya naik kereta dari Kalibaru ke stasiun Waru. Ya, jauh kan? Itu harga tiket berapa itu ya? 80 kalau tidak salah. Saya beli di Traveloka dan tambahan tiket kan 150. Tapi kata orang sih mahal. Antigen 150 pas waktu itu. Jadi saya sudah sampai di Waru nih. Saya sudah sampai di Waru, stasiun Waru, tapi saya sampai entah kenapa saya kayak mengalami kesedihan. Tanpa sebab, tanpa kayak kayak gini. Saya sampai di rumah Angga. Udah tidur, saya nggak bisa tidur. Saya matikan lampu, kayak ada sebuah hati yang dimana saya ingin sedih. Itu bukan apa-apa ya. Memang sedih gitu, kayak sedih. Pokoknya saya susah tidur juga di situ. Saya mengalami banyak kegiatan yang menurut saya, wow, saya tidak pernah dapat di luar sana. Dan itu bentuk bersyukurnya saya kayak terharu menangis. Gitu. Alay kan? Alay. Tarik menarik diri dalam diri saya, karena saya belajar banyak hal di kota metropolitan yang super-super. Itu Surabaya atau Sidoarjo itu keras banget kehidupan saya, guys. Untuk pekerjaan itu keras. Banyak pengangguran juga kan. Nah, kota metropolitan, kota kedua terpadat di Indonesia ya kan. Kalau saya salah, komen di bawah. Setelah itu jam, aduh ini melompat-lompat ya, sorry ya. Aduh tadi saya mau cerita tentang kereta. Itu pertama kali saya naik kereta sendiri, first time, pertama kali sendiri. Nah setelah itu saya langsung pergi ke rumah Mas Angga, yang tadi saya bilang saya sedih-sedih. Sedih itu udah selesai, saya bangun pagi. Nah saya diajak ke warkop
Mas Alham. Setelah itu saya belajar juga banyak hal dari Mas Alham karena dia punya karyawan itu apa ya, kurang susah diatur. Adalah yang dulu karyawannya, kalau sekarang sudah bagus, Mas Sultan sama temannya Mas Sultan, saya lupa namanya siapa. Setelah itu saya pergi sendiri ke rumah sakit ngurus PCR ya. Dan ternyata guys, Gojeknya cuma 3.000, sedikit. Menurut saya transportasi di sana murah. Menurut saya di Makassar mahal transportasi, cuy. Serius. Kalau menurut saya ke rumah sakit sendiri, saya serba sendiri. Karena kenapa? Saya entah kenapa saya lebih suka sendiri, cuy. Bukan karena memang mau sendiri, enggak juga saya mau ditemanin, tapi saya lebih dapat feel, saya lebih dapat keberanian kalau sendiri, cuy. Saya ingin nantang diri saya. Saya sebenarnya takut, jujur. Saya itu takut untuk hal-hal ini. Tapi karena ketakutan itu yang mau saya coba. Itu sebenarnya titiknya, ya. Nah, setelah itu saya udah urus nih PCR dan Mas Atal itu sahabat Mas Alham. Dia nelpon saya, Mas di mana? Saya dipanggil Mas, ya. Mas di mana? Oh iya, saya jujur ya. Saya baru ingat. Kenapa orang Jawa itu perhatian banget, cuy. Mas Parlan, Mas Umar, Mas Atal selalu kayak di mana udah makan. Aduh ya Allah, itu kayak orang pacaran, cuy. Tapi ya begitu memang dia ahlinya baik-baik gitu ya. Setelah itu Mas Atan telepon saya, dia katanya udah saya jemput ya, karena kan saya kan naik Gojek tuh ke rumah sakit ngurus PCR, dan saya situ juga udah pesan tiket balik ke Makassar. Saya sebenarnya itu mau ke Cirebon, ke tempat kampus saya sebenarnya banyak mau kunjungin, mau ke Bromo nggak jadi, mau ke sana nggak jadi, banyak hal nggak jadi karena mepet, karena hari Ahad pokoknya itu sebelum hari Ahad, sebelum hari Minggu saya harus balik karena hari Minggu itu ada kegiatan yang super super saya harus hadir ya. Jadi saya bilang, aduh bagaimana nih, saya harus balik, saya ditelepon banyak orang harus balik nih, karena kalau tidak balik itu bahaya, karena acaranya hari Ahad, hari Minggu, dan saya harus balik sebelum itu. Jadi ya udahlah, saya udah pesan tiket, udah pesan PCR, dan hari Jumat 3 September 2021 saya diajak sama Mas Andika ke Masjid Agung